never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez menang dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025, kembali ke podium teratas. Marc Marquez akhirnya kembali ke puncak kejayaannya dalam balapan dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo itu berhasil menuntaskan balapan sprint sejauh 11 lap dengan kemenangan spektakuler, Sabtu, 7 Juni 2025, malam WIB, setelah sempat melorot ke posisi keempat di awal balapan. Kemenangan ini sekaligus menjadi penanda bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, dan ia siap kembali memperebutkan gelar di musim yang sengit ini. Sprint race di Motorland Aragon selalu menjanjikan ketegangan dan aksi tanpa henti, dan edisi 2025 ini tidak mengecewakan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi pole, hasil dari performa impresifnya di sesi kualifikasi. Di sampingnya, ada sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Racing yang melengkapi baris depan. Namun, saat lampu start padam, Marquez mengalami awal yang kurang meyakinkan. Cengkeraman ban belakang yang kurang maksimal membuatnya kehilangan momentum. Dalam sekejap, ia terlempar ke posisi keempat, sementara Alex Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan balapan. Franco Morbidelli dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, juga tampil agresif, menyulitkan posisi Marquez untuk segera bangkit. Pedro Acosta, pembalap muda fenomenal yang menjalani musim debut penuh pertamanya di MotoGP, kembali menunjukkan tajinya. Ia terlibat duel ketat dengan Morbidelli memperebutkan posisi ketiga. Sementara itu, Alex Marquez tampak nyaman memimpin di depan, memanfaatkan kekacauan di belakang untuk memperlebar jarak. Namun, seperti biasa, Marc Marquez tak pernah bisa dihitung habis terlalu cepat. Pada lap keempat, ia mulai memangkas jarak dengan pembalap di depannya. Ritme balapnya konsisten dan tajam. Memasuki lap kelima, ia sudah berada tepat di belakang Alex Marquez, dengan selisih kurang dari 1 detik. Hal ini membuat petinggi Ducati Gigi Dall'Igna sempat keheranan. Momentum krusial terjadi di lap ke-6. Memanfaatkan slipstream di trek lurus start-finish yang panjang, Marquez melancarkan serangan presisi tinggi dan sukses menyalip adiknya dengan manuver bersih di tikungan pertama. Sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang, ujar Dall'Igna. Dengan pace luar biasa, Marc membuka celah lebih dari 1 detik hanya dalam 2 lap. Alex sempat mencoba bertahan, namun tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk membalas. Di belakang mereka, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, yang tampil impresif sebagai rookie, berhasil menyusul Acosta dan Morbidelli untuk merebut posisi ketiga. Marc Marquez melintasi garis finish sebagai yang tercepat dengan catatan waktu yang dominan. Ia unggul 1,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua. Sementara itu, Fermin Aldeguer, sensasi muda dari Spanyol, melengkapi podium dengan performa luar biasa dan tenang di tengah tekanan dari nama-nama besar. Saya tahu start saya buruk, dan itu membuat saya frustrasi. Tapi saya mencoba tetap tenang dan fokus satu tikungan demi satu. Ketika saya melihat celah di lap ke-6, saya tahu itu momen saya. Rasanya luar biasa bisa kembali menang, apalagi di depan publik Spanyol, ujar Marc Marquez usai balapan dengan senyum penuh rasa lega dan bangga. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan berlanjut dalam format sprint sejak kepindahannya ke Ducati, sekaligus menandai kembalinya dirinya ke podium teratas setelah periode panjang naik turun pasca cedera dan adaptasi tim baru. Kemenangan ini juga menjadi simbol kembalinya sang gladiator lama ke perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 yang semakin ketat. Di sisi lain, hasil mengecewakan harus diterima oleh sang pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia. Start dari posisi keempat, Bagnaia mengalami kesulitan besar sepanjang balapan. Motor Desmo Sedicinya tampak tidak kompetitif di Aragon, dengan grip ban yang tidak optimal dan kesulitan di hampir semua sektor lintasan. Ia terus kehilangan posisi lap demi lap dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, jauh dari zona poin sprint. Ini bukan hari kami. Kami kehilangan feeling sejak latihan pagi. Kami akan analisis semua data malam ini dan mencoba bangkit di race utama,
ujar Bagnaia dengan nada frustrasi namun tetap tenang. Hasil sprint race ini juga menyoroti pergeseran kekuatan di grid MotoGP 2025. Nama-nama muda seperti Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer terus memberikan tekanan nyata pada para pembalap senior. Morbidelli yang sempat agresif di awal harus puas finish keempat setelah ban depannya mulai kehilangan traksi di lap-lap akhir. Dengan hasil ini, Marc Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penantang serius dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Kemenangan ini juga menjadi suntikan moral besar menjelang race utama hari Minggu. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 belum berakhir, dan dengan Marc Marquez kembali ke performa terbaiknya, drama dan aksi balap tingkat tinggi akan terus berlanjut. Hasil FP1 MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez tercepat, gigi dalinya bangga dengan performa tim. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya di lintasan balap. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Aragon 2025 yang digelar pagi ini di Motorland Aragon, Marquez tampil superior dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,974 detik. Hasil ini memperkuat reputasinya sebagai Raja Aragon, julukan yang disematkan oleh para penggemar dan pengamat karena konsistensi dan dominasinya setiap kali berlaga di sirkuit ini. Banyak yang menyebut bahwa Motorland Aragon adalah kebun pribadi Marc Marquez. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez memang selalu tampil luar biasa di sirkuit ini, baik saat dalam kondisi prima maupun saat baru kembali dari cedera. Tak heran, ketika bendera kotak-kotak berkibar mengakhiri FP1, sorakan pendukung lokal langsung menggema di tribun, merayakan keberhasilan sang idola. Marc sendiri tampak puas dengan performanya. Aragon selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya merasa motor dan fisik saya sangat menyatu dengan karakter sirkuit ini. Tapi tentu saja, ini baru awal akhir pekan. Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari Sabtu dan Minggu, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai sesi FP1. Menariknya, posisi kedua dalam sesi ini juga diisi oleh nama yang tak kalah familiar, Alex Marquez. Adik kandung Marc itu hanya terpaut 0,211 detik dari kakaknya. Alex menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal musim 2025, dan performanya di FP1 Aragon menjadi bukti bahwa persaingan dalam keluarga Marquez bakal sengit sepanjang akhir pekan ini. Selalu menyenangkan bertarung dengan Marc. Tapi di lintasan, kami profesional. Saya rasa saya punya potensi untuk bersaing ketat di sirkuit ini. Motivasinya selalu tinggi kalau di Aragon, kata Alex yang kini membela tim satelit Ducati. Sementara itu, kejutan datang dari posisi ketiga yang ditempati Marco Bezzecchi. Pebalap asal Italia yang kini membela tim pabrikan Aprilia ini memperlihatkan perkembangan positif dengan mencatatkan waktu terbaiknya di detik-detik terakhir FP1. Meski sempat berada di luar 10 besar, Bezzecchi berhasil menutup sesi dengan performa meyakinkan. Saya dan tim bekerja sangat keras untuk memahami setup motor yang pas. Di Aragon, banyak tikungan cepat dan perubahan elevasi. Jadi sangat penting punya feeling yang bagus dari awal. Saya senang bisa berada di 3 besar, tutur Bezzecchi yang menjadi satu-satunya pebalap Italia di 5 besar FP1. Hasil baik para pebalap ini tentu tak lepas dari peran teknis dan strategi tim. Salah satu sosok yang patut mendapat sorotan adalah Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Saya sangat bangga melihat performa Marc dan Alex hari ini. Mereka menunjukkan bahwa motor kami sangat kompetitif, bahkan di sirkuit yang menuntut seperti Aragon. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kami sepanjang musim membuahkan hasil, ujar Dall'Igna dalam sesi konferensi pers tim. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari teknologi motor, tetapi juga kolaborasi erat antara pembalap, mekanik, dan analis data. Musim ini sangat kompetitif. Tapi kami percaya, dengan pendekatan teknis yang solid dan pembalap berkualitas, kami bisa terus berada di depan, tambahnya. Di luar 3 besar, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Alex Rins, Yamaha, dan Maverick Vinales, KTM.
Keduanya mencatat waktu yang tak terlalu jauh dari Bezzecchi, menunjukkan betapa kompetitifnya peta persaingan MotoGP musim ini. Sementara itu, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ke-9, tertinggal lebih dari setengah detik dari Marc Marquez. Meskipun begitu, banyak pengamat percaya bahwa Bagnaia masih menyimpan strategi dan belum menunjukkan seluruh potensinya di FP1. Beberapa pembalap lain seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Joan Mir juga terlihat masih dalam proses adaptasi terhadap kondisi lintasan. Trek Aragon yang terkenal dengan layout teknikal dan kondisi cuaca yang berubah-ubah memang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para rider. Sesi FP1 ini menjadi awal yang menjanjikan untuk akhir pekan balapan di Aragon. Persaingan antara Marc dan Alex Marquez diprediksi akan semakin memanas, sementara tim-tim lain tentu tak akan tinggal dia melihat dominasi tuan rumah. Aprilia dan Ducati tampak menjadi dua pabrikan yang paling siap sejauh ini. Namun segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam sesi latihan lanjutan, kualifikasi, hingga balapan utama. MotoGP Aragon 2025 akan kembali berlanjut dengan sesi FP2 dan FP3 pada Sabtu, sebelum sesi kualifikasi yang akan menentukan posisi start para pembalap. Dengan tensi yang semakin memanas, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tanah Spanyol akhir pekan ini. Francesco Bagnaia nyalakan alarm bahaya. Sudah curiga motor Ducati tak kompetitif sejak Marc Marquez menyembunyikannya. Francesco Bagnaia, pembalap utama tim Ducati Lenovo, telah secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap performa motor Ducati GP25 musim ini. Dalam pernyataan yang menggemparkan setelah MotoGP Inggris yang berlangsung pada minggu kemarin, juara dunia 2 kali itu menyebut bahwa dirinya sudah menyalakan alarm bahaya terkait kondisi teknis motornya sejak lama. Bahkan, ia mengaku curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh rekan setimnya, Marc Marquez, terkait performa sebenarnya dari motor Ducati terbaru itu. Performa Ducati sebagai pabrikan memang telah menjadi sorotan sejak awal musim 2025. Meski 3 musim terakhir mereka mendominasi kancah MotoGP, musim ini mereka dilanda tantangan teknis yang cukup kompleks. Sejak tes pramusim, para pembalap Ducati mengeluhkan ketidaknyamanan pada mesin GP25. Kondisi ini menyebabkan keputusan langka dari Ducati untuk kembali menggunakan versi mesin yang lebih lama pada sebagian besar pembalapnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Marquez. Pembalap berpengalaman itu tetap memilih GP25 dan tampak mampu menaklukkannya, hingga memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ironisnya, kesuksesan Marquez tersebut justru membuat kesulitan yang dialami Bagnaia semakin terlihat. Di tikungan 7 saya jatuh dengan cara yang tidak normal, ujar Bagnaia setelah balapan utama di Silverstone, dikutip dari Crash.net. Jelas bahwa pada hari Minggu itu ada sesuatu yang lebih terjadi. Situasinya secara umum, ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami benar-benar tidak kompetitif. Pada balapan MotoGP Inggris, Bagnaia sempat menunjukkan harapan ketika berhasil menempati posisi kedua saat balapan dihentikan sementara karena kondisi cuaca. Namun, saat balapan dimulai kembali dan ia mengganti ban belakang, segalanya berubah drastis. Alih-alih memperbaiki posisi, Bagnaia justru terjatuh dan tidak dapat melanjutkan lomba. Hasil di Silverstone menjadi pukulan berat bagi Bagnaia, yang sebelumnya juga mengalami akhir pekan buruk di Le Mans. Ia kini tertinggal 72 poin dari Marquez di klasemen kejuaraan dunia. Yang lebih menyakitkan, menurut Bagnaia, adalah fakta bahwa perasaannya terhadap motor GP25 tak kunjung membaik sejak awal musim. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik. Seperti biasa, saya tidak merasakan apapun, tegasnya. Saya tahu bahwa saya sangat cepat. Saya tahu saya bisa memenangkan setiap balapan. Namun jika perasaan saya terhadap motor masih sama, saya tidak bisa melakukan keajaiban. Saya butuh solusi yang lengkap. Saya butuh bantuan. Saya tahu tim saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk memberi saya apa yang saya inginkan. Namun sekarang, perasaan itu masih jauh.
Ketidakpuasan Bagnaia terhadap motornya memunculkan pertanyaan besar tentang strategi pengembangan Ducati. Apakah mereka terlalu percaya diri dengan GP25? Atau justru mereka menunda penyempurnaan karena Marquez terlihat mampu tampil konsisten dengan motor yang sama? Marc Marquez sendiri, meskipun memimpin klasemen, akhirnya juga mulai merasakan masalah yang selama ini dialami Bagnaia. Di Silverstone, Marquez mengalami balapan yang penuh tantangan dan tidak finish di podium. Hal ini, menurut Bagnaia, menjadi bukti bahwa masalahnya bukan terletak pada gaya membalapnya, melainkan memang pada karakter motor yang belum ideal. Saya menghargai apa yang dilakukan Marc, dia mampu menyembunyikan masalah besar di balik performanya yang stabil. Tapi kini semua bisa melihat bahwa GP25 bukan motor yang sempurna, ujar Bagnaia. Apa yang dialami Marc di Silverstone mungkin bisa membuka mata semua orang, bahwa masalah ini nyata. Pernyataan itu juga seolah menjadi seruan kepada manajemen Ducati untuk tidak mengabaikan kondisi pembalapnya. Manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, pun akhirnya angkat suara dan menyerukan kepada pabrikan untuk segera memberikan dukungan teknis dan psikologis kepada Bagnaia, yang kini tengah berada dalam tekanan besar. Kami menyadari bahwa Pecco, sapaan Bagnaia, menghadapi masa sulit. Ini bukan soal kecepatan atau bakatnya, tapi lebih kepada rasa percaya diri dan koneksi antara pembalap dengan motornya. Kami harus bekerja 2 kali lipat untuk memulihkan kondisi itu, ujar Dall'Igna dalam wawancara dengan media Italia. Meski tampak tenang di luar lintasan, tekanan terhadap Bagnaia sebenarnya sangat besar. Ia bukan hanya berjuang mempertahankan gelarnya, tetapi juga mempertahankan tempatnya sebagai pembalap utama Ducati di tengah kehadiran Marquez yang tampil superior. Isu internal dalam tim pun tak terhindarkan, terutama setelah spekulasi muncul bahwa Ducati bisa saja mengalihkan fokus dukungan mereka secara penuh kepada Marquez bila tren ini terus berlanjut. Bagnaia kini menghadapi dilema besar, terus berjuang dengan motor yang ia rasa tidak nyambung, atau mendesak Ducati untuk mengambil keputusan radikal soal pengembangan motor di tengah musim. Satu hal yang pasti, MotoGP Jerman yang akan datang akan menjadi penentu arah karir Bagnaia musim ini. Apakah dia mampu bangkit, atau Ducati akan benar-benar menyerahkan tongkat estafet kepada Marquez? Dengan kondisi klasemen yang semakin menjauh dan performa yang belum menentu, Bagnaia butuh lebih dari sekadar keberuntungan. Ia membutuhkan keajaiban, atau paling tidak, Ducati yang mau kembali mendengar dan bertindak. Jika tidak, suara alarm bahaya yang ia nyalakan bisa jadi bukan sekadar peringatan, melainkan pertanda keretakan serius di dalam tim paling dominan dalam 3 musim terakhir MotoGP. Marc Marquez diancam tuduhan durhaka, sang ibu minta kalah dari adik demi keluarga. Marc Marquez kini berada di titik tertinggi dalam karirnya, dan sekaligus di persimpangan jalan antara ambisi pribadi dan kesetiaan keluarga. Di musim MotoGP 2025 yang semakin panas, pembalap berjuluk Baby Alien itu justru menghadapi tekanan yang tak biasa. Bukan dari rival di lintasan, melainkan dari dalam rumah sendiri, sang ibu, Roser Alenta. Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 196 poin. Di belakangnya, tak lain dan tak bukan, adalah sang adik kandung, Alex Marquez, yang menempel ketat dengan selisih 24 poin. Dominasi kakak beradik Marquez ini menciptakan narasi unik dalam sejarah balap motor dunia, 2 bersaudara memperebutkan tahta tertinggi MotoGP. Namun di balik kisah manis ini, tersimpan dilema yang pelik. Dalam wawancara dengan media GP1, Marc Marquez mengaku bahwa ibunya sendiri memintanya untuk mengalah kepada sang adik demi keharmonisan keluarga. Permintaan tersebut disampaikan dengan nada tulus seorang ibu, namun membawa beban besar bagi sang juara dunia 8 kali itu. Kami seperti hidup di alam mimpi dengan berada di posisi pertama dan kedua klasemen. Tapi ibu lebih mendukung Alex dan meminta saya untuk mengalah karena saya sudah memiliki banyak gelar juara dunia, ungkap Marc Marquez. Permintaan itu mungkin terdengar sederhana bagi orang luar, tapi tidak bagi Marc. Ia sedang mengejar rekor yang telah lama menjadi target pribadinya, menyamai jumlah gelar juara dunia Valentino Rossi. Jika ia berhasil keluar sebagai juara dunia musim ini,
maka koleksinya akan genap 9 gelar, menyamai sang legenda asal Italia. Jika saya menang, saya akan meraih 9 gelar juara dunia dan menyamai Valentino Rossi, ujar Marquez, dengan nada yang mencampur ambisi dan beban batin. Di usia 32 tahun, Marc Marquez telah mengalami pasang surut karir. Cedera serius sempat membuatnya absen panjang dan diragukan bisa kembali ke performa terbaik. Namun musim 2025 membuktikan bahwa dirinya belum habis. Justru, ia tampil lebih matang dan konsisten, memperlihatkan dominasinya di 7 seri awal musim ini. Namun semua pencapaian itu kini dibayang-bayangi permintaan sang ibu, yang melihat peluang besar bagi Alex Marquez untuk meraih gelar pertamanya. Dalam budaya keluarga Spanyol yang kuat menjunjung nilai kekeluargaan, permintaan dari seorang ibu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan, beberapa warganet di Spanyol dan pengamat MotoGP mulai melempar istilah durhaka apabila Marc mengabaikan harapan sang ibu demi mengejar ambisi pribadi. Saya kira ini bukan hanya tentang siapa yang lebih cepat, tapi juga siapa yang lebih dewasa secara emosional menghadapi situasi seperti ini, ujar Enrique Zamora, seorang pengamat MotoGP dari El País. Marc berada dalam tekanan moral yang luar biasa. Jika ia menang, ia bisa dianggap durhaka oleh sebagian orang. Jika kalah, orang akan berkata ia mengalah demi keluarga. Apa yang dialami Marc Marquez menggambarkan pertarungan klasik antara ego dan cinta. Di satu sisi, ia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Ia berhak mengejar target pribadi, terlebih ketika kesempatan menyamai Rossi terbuka lebar. Namun di sisi lain, ada permintaan ibunda dan impian sang adik yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Alex Marquez, yang tampil impresif musim ini, mulai menemukan ritmenya sebagai pembalap papan atas. Beberapa kemenangan penting telah membawanya ke posisi kedua klasemen, dan dukungan publik padanya semakin besar. Banyak yang menilai, jika bukan tahun ini, entah kapan lagi Alex bisa bersaing begitu dekat dengan sang kakak. Marc selalu menjadi teladan saya. Tapi tentu saya ingin gelar saya sendiri, bukan sekadar disebut adik Marc Marquez, ujar Alex dalam wawancara sebelumnya. Hubungan antara kakak dan adik ini tetap harmonis di permukaan. Namun siapa yang tahu tekanan batin yang sebenarnya mereka rasakan. Terutama ketika ibu mereka telah memilih keberpihakan secara emosional. Bagi Marc, keputusan yang akan ia ambil dalam beberapa pekan ke depan bisa menentukan bukan hanya jalan karirnya, tapi juga warisannya dalam sejarah MotoGP. Menyamai Rossi akan menempatkannya sejajar dengan salah satu ikon terbesar balap motor dunia. Namun, jika ia mengalah demi sang adik, ia akan dikenang sebagai sosok besar yang mengorbankan kejayaan demi keluarga. Kalau saya menang, itu karena saya lebih cepat. Tapi jika Alex menang, saya akan tetap bahagia, karena kami adalah satu keluarga, kata Marc menutup wawancara. Kalimat itu terdengar bijak, tapi juga menggambarkan betapa kompleksnya situasi yang sedang ia hadapi. Marc Marquez bukan hanya bertarung di lintasan, tapi juga dalam hatinya sendiri. Apakah ia akan memilih mencatat sejarah sebagai legenda, atau membiarkan adiknya bersinar demi harapan ibunya? Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, musim MotoGP 2025 akan menjadi musim paling emosional dan monumental dalam sejarah keluarga Marquez, dan mungkin juga dalam sejarah MotoGP itu sendiri. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.